Shalom sahabat GKI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat, selalu dikuatkan Tuhan, dan tetap hidup dalam sukacita. Saya Pendeta Osa dari GKI Gejayan Yogyakarta bersyukur sekali hari ini bisa menyapa saudara sekalian melalui sapaan Gembala GKI. Dan pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi murid yang siap mendengar firman-Mu. Siap dibentuk seturut kehendak-Mu sehingga hidup kami memuliakan Tuhan. Bukalah telinga dan hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita membaca merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1. Ayat 6 sampai dengan 11, saya akan membacakannya. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika saya bertanya pada saudara mana yang saudara akan pilih? Pahit dan sakit tapi menyelamatkan, atau nikmat tapi bikin hidup jadi tamat? Pahit dan sakit menyelamatkan atau nikmat tapi hidup jadi tamat? Saya yakin bahwa kita memilih yang pertama. Lebih baik pahit, sakit, menyakitkan tapi menyelamatkan. Contoh, misalkan saja kita putus cinta yang sangat menyakitkan, tapi kemudian kita memiliki masa depan yang cerah, orang yang lebih baik yang akan mendampingi kita. Tentu kita lebih bahagia daripada memaksakan cinta dan akhirnya menderita karena salah memilih dan memiliki masa depan suram. Contoh tadi membuktikan bahwa banyak hal pahit sejatinya dapat menjadikan hal yang baik bagi kita, menjadi hal yang menyelamatkan kita. Dan dalam bacaan hari ini, kita juga melihat bagaimana murid-murid belajar melihat hal itu. Mereka berpisah dengan Tuhan Yesus, betapa pahit pengalaman ini. Yesus bersama-sama dengan mereka setiap waktu. Mereka bisa melihat keajaiban-keajaiban karya Tuhan, belajar banyak hal dari Tuhan. Baru saja mereka melihat kemuliaan Tuhan melalui kebangkitan, tetapi kenapa Yesus harus naik ke surga? Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ada dua poin penting pembelajaran yang dibagikan oleh Yesus melalui peristiwa kenaikannya ke sorga. Yang pertama, mereka para murid belajar untuk rela melepaskan keinginan demi hal yang lebih penting, lebih besar, lebih mulia yang Tuhan ingin ajarkan. Tentu ini tidak mudah. Jika pada waktu itu mereka bertanya pada Yesus, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Pada waktu itu tentu saja mereka membayangkan mereka menjadi bangsa yang dibebaskan dari penjajahan Romawi, menjadi bangsa yang paling kuat dengan kekuatan Tuhan, ya. Diunggulkan, Yesus menjadi raja, tetapi Yesus mengatakan bahwa engkau tidak tahu kapan masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus datang kepadamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi.
Jawaban Tuhan Yesus menarik. Ia tidak menjawab harapan para murid. Mereka boleh mengharapkan kebebasan dari derita, dari masalah, tetapi yang satu yang pasti yang Tuhan bagikan, bahwa Tuhan bersama dengan mereka di dalam rohnya, dan mereka akan menjadi saksi Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar bersama para murid bahwa apa yang kita alami bisa menjadi pengalaman pahit, menyakitkan, tetapi sekaligus juga bisa menjadi bekal yang baik di dalam masa depan kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah belajar, mau rela melepaskan mimpi, harapan, keinginan yang lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan apakah kita sudah berbahagia mengikut Tuhan selama ini? Atau jangan-jangan kebahagiaan kita diukur dari apa yang ingin kita dapatkan dari Tuhan? Sementara kita baru bisa melihat atau merasakan kebahagiaan sejati ketika kita melihat keajaiban yang Tuhan berikan, bahkan melalui kesulitan-kesulitan kita. Kalau kita melihat para murid menjalani kehidupan banyak kesulitannya, tetapi mereka tetap melihat tuntunan Tuhan di dalam salib, di dalam perjalanan mereka harus disingkirkan oleh para pemuka agama, para pemimpin Roma, tetapi Tuhan tetap meneguhkan mereka. Saudara, hal baik melalui hal pahit memang perlu kita cari. Satu kali ada satu kisah nyata, saudara-saudara, saya membaca dari satu buku, satu kota di Indonesia, sebuah gereja mengumpulkan dana untuk pembangunan. Dan gedung mereka sempit untuk menampung pertumbuhan jemaatnya, dan mereka juga berjuang supaya anak-anak sekolah minggu dapat lebih layak dengan ruangan yang lebih lega. Tetapi bertahun-tahun mereka mengumpulkan dana, tak kunjung mendapat dana yang cukup. Gereja ini justru kemudian menjadi korban kerusuhan dan kekerasan dari penjarahan sekelompok orang. Gereja ini bukan makin bagus, tetapi malah menjadi hancur. Jemaatnya sedih dan meratap. Tetapi alih-alih mencela, mengutuk, memperkarakan pelakunya, gereja ini justru mendoakan para pelakunya dengan tulus hati. Dan yang ajaib dan mengesankan, bahwa melalui kebesaran hati mereka ini, kebaikan mereka ini dikenali oleh masyarakat. Dan bahkan bagaimana perjuangan mereka tetap beribadah meskipun atap hancur, meskipun mereka harus kepanasan, dan mereka tetap berbagi kasih. Ini kemudian menjadi terkenal, dituliskan di surat-surat kabar, sehingga pada waktu itu kemudian banyaklah orang-orang yang simpatik dan mulai mendukung gerakan mereka untuk bisa memiliki rumah ibadah. Dan akhirnya saudara, justru gereja ini membangun gereja seperti yang mereka impikan sebelumnya. Lebih luas, lebih bagus daripada gedung semula, anak-anak sekolah minggu dapat difasilitasi dengan baik. Inilah bukti ketika kita merelakan mimpi, harapan, keinginan yang lama, dan kita belajar untuk tetap bersaksi bagi Tuhan, maka hidup kita akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Itulah saudara yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Di dalam ayat-ayat selanjutnya kita belajar untuk tidak hanya menatap indahnya sorga. Sorga yang dibayangkan para murid, wah indah sekali Yesus naik ke sorga. Tetapi para malaikat, sosok-sosok yang menegur mereka berkata, "Hai orang Galilea, kenapa engkau terus melihat ke langit? Jangan terus terkesima, belum waktunya kalian ke sana." Pada akhirnya, tugasmu adalah menatap dunia ini. Dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di Samaria, di seluruh dunia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memang berfokus pada apa pergumulan hidup kita tanpa bisa mencari tahu, merendahkan diri di hadapan Tuhan, tentu menjadi siksaan. Tetapi kalau kita dengan lega hati dan mempersilahkan Tuhan berkarya melalui segala kepahitan kita, kita akan dapat melihat hal-hal baik dan kita akan merasakan damai sejahtera Tuhan, bahkan Tuhan pakai menjadi saksinya. Nah saudara, pertanyaannya sebagai orang Kristen, apakah kita
bersedia menjalani hal-hal yang pahit itu, pahit, manis, tetapi semua di dalam satu hati kita, satu prinsip kita, satu komitmen kita untuk terus menjadi saksi Tuhan. Saudara, ada dua orang yang ingin saya ceritakan dalam satu sakitnya. Saya pernah menjumpai dua orang ini. Orang yang pertama masih muda, dia sedang sakit, dan pada waktu itu ketika sakit dia bertanya, "Pak, kapan saya dipanggil Tuhan Yesus? Kenapa saya tidak segera meninggal dunia saja? Saya sudah siap." Usianya belum lanjut, tetapi memang masih terbatas kegiatannya. Nah, tentu saja ini juga sesuatu yang baik. Tapi bandingkan dengan orang yang kedua. Usianya jauh lebih tua, sudah lansia, sakit menahun, mengalami patah tulang waktu itu, dan berkata, "Pak Pendeta, doakan saya. Saya ingin sembuh dan saya ingin beribadah ke gereja lagi, melayani lagi." Saya bertanya, "Kalau tidak sembuh bagaimana, Bu?" "Saya tetap melayani dari rumah dengan doa." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu dari kedua sikap ini kita anggap dua-duanya baik. Tetapi yang satu memandang ke sorga, siap kapanpun Tuhan panggil, itu baik, tetapi juga lebih baik lagi, lebih mulia lagi. Yang kedua, bagaimana memandang apapun yang terjadi di dunia. Tuhan menugaskan saya masih di sini untuk merawat dunia yang Tuhan ciptakan ini, yang Tuhan kasih ini. Melalui apa kita bisa melakukan hal itu? Kita bisa seperti ibu tadi, berdoa, mengirimkan WA, ucapan selamat pagi, berbagi ayat hari ini, menelpon keluarga dan teman yang butuh perhatian dalam masalahnya, dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Pada akhirnya, Martin Luther King Jr. pernah berkata, jika seorang dipanggil untuk menjadi penyapu jalan, ia harus menyapu jalan bahkan seperti Michelangelo melukis, Beethoven mengubah musik, Shakespeare menulis lagu, dan ia harus menyapu jalan dengan sangat baik sehingga penghuni sorga dan bumi berhenti sejenak dan berkata, disinilah hidup seorang penyapu jalan yang hebat yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Baiklah kita terus bersaksi di dalam tugas yang Tuhan berikan kepada kita dengan sukacita. Apapun tugas bagian kita adalah mulia di hadapan Tuhan. Selamat terus bukan hanya menatap ke langit, ke sorga, tetapi pandanglah di bumi sebagai bagian perjalanan kita yang suci, yang mulia untuk melakukan hal-hal baik. Sebab bahkan hal yang paling sederhana sekalipun adalah satu penyembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu. Biarlah kami semua dapat bertumbuh untuk merelakan keinginan kami dan percaya akan apa yang Tuhan rencanakan lebih dari segala apa yang kami inginkan. Sebab kami tahu bahwa Engkau memiliki hal-hal baik di dalam segala hal yang kami alami. Dan biarlah kami tetap menatap dunia ini alih-alih hanya takjub melihat dan merindukan surga. Kami tahu bahwa Engkau sangat mengasihi bumi ini. Dan selama kami masih ada di dunia, apapun yang kami lakukan adalah sebuah penyembahan, persembahan kami kepada Tuhan. Inilah Tuhan doa kami. Hanya di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, demikianlah sapaan Gembala GKI hari ini. Sampai berjumpa di sapaan Gembala GKI berikutnya. Tuhan memampukan, menolong, dan memberkati kita semua.